Yo, welcome back to my channel. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian sudah mengikuti YouTube channel gue dari cukup lama gitu ya, kalian pasti tahu gue pernah membahas mengenai alat rapid test untuk screening awal penyakit HIV 1 dan 2 yang diproduksi oleh One Step. Nah, yang akan gue bahas di video kali ini masih alat rapid test screening awal HIV juga, cuma yang diproduksi oleh pakar biomedika Indonesia. Kalau kalian ingat video waktu itu, dia kan packagingnya keren banget ya. Jadi dia kotak, terus ada plastik luarnya, terus ada segel juga. Di dalamnya lengkap banget, ditambah ada buku panduan yang isinya tuh mulai dari siapa aja sih yang butuh rapid test, siapa aja sih yang sangat disarankan untuk melakukan rapid test itu, terus cara menggunakannya kayak gimana, ditambah ada nomor hotline juga kalau ternyata hasilnya itu reaktif gitu ya. Cuma untuk yang ini dia simple banget, cuma aluminium foil kayak gini doang, dan untuk lensetnya juga terpisah. Tapi kalau misalnya kalian beli di tempat gua beli, dia sudah termasuk lenset walaupun ya di luar packagingnya gitu ya. Jadi di video kali ini gua akan bawa kalian ke websitenya Kemenkes dulu supaya kita bisa lihat apakah memang alat kesehatan yang dari pakar biomedika Indonesia ini sudah terdaftar di sana atau belum. Setelah itu baru kita bakalan gue bawa kalian ke meja kerja gue untuk kita lihat kelengkapannya itu apa aja sih yang ada di dalam packaging ini gitu ya. Dan setelah itu gue pun bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara menggunakan alat rapid test untuk screening awal HIV dari pakar biomedika Indonesia ini. Oke teman-teman, langsung aja gue bawa kalian ke websitenya Kemenkes RI. Oke teman-teman, jadi sekarang gue sudah membawa kalian ke halaman websitenya infoalkes.kemkes.go.id. Jadi di halaman website ini kalian bisa ngecek kira-kira alat kesehatan yang kalian belikah atau kalian lihat di mana atau punya teman kalian sudah terdaftar atau belum di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi untuk linknya udah gue cantumin di bagian deskripsi video, dan kalau misalnya kalian klik linknya, kalian akan langsung dibawa ke halaman beranda ini. Sekarang gue bakal ngasih tau kalian bagaimana cara melakukan pencarian, termasuk gue juga bakal ngecek apakah alat rapid test untuk penyakit HIV yang gue beli dari toko manjur yang diproduksi oleh pakar biomedika Indonesia ini sudah terdaftar atau belum di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, kalau misalnya kalian udah nyampe di halaman beranda, kalian tinggal klik tombol cari yang ada di kanan atas. Jadi ini di tombol cari kalian klik aja. Di sini ada kategori pencarian. Kalian bisa mencari sesuai dengan yang kalian punya, data yang kalian punya, entah itu nomor izin edar, nama produk, pendaftar, tipe atau produsen. Nah, yang gue punya di sini kan nomor izin edarnya. Jadi kita klik aja nomor izin edar. Kata pencarian kita klik nomornya. Jadi sesuai dengan yang ada di depan kemasannya itu nomornya 3030 571 0380. Oke, kita klik cari, kita tunggu, dan dia sudah keluar ya. Di sini kita tunggu sebentar lagi. Oke, jadi di sini ada dua, gue nggak tahu kenapa ada dua. Yang jelas di sini jelas pakar biomedika Indonesia, untuk jenisnya itu alat kesehatan. Di sini ada keterangan uji HIV. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat lebih rinci lagi, kalian bisa klik lihat detail. Cuma ya balik lagi ya, ini gue agak bingung kenapa bentuknya kayak gini, rada ngeblur, entah dari websitenya kah atau komputer gue. Tapi masih kelihatan. Jadi ada nama perusahaannya, alamat, nama produk, terus jenis produk sampai ke jenis izinnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tanggal terbit dan tanggal expire. Tanggal terbitnya 22 Juli 2019, expirednya itu 20 Juni 2022. Jadi untuk alat rapid test untuk penyakit HIV yang gue beli dari toko manjur itu masih untuk izin edarnya ya masih berlaku sampai sekarang. Jadi sekarang masih berlaku. Oke. So, teman-teman, jadi gampang banget kan cara untuk mengecek kira-kira alat kesehatan itu sudah terdaftar atau belum di Kemenkes RI. Termasuk juga kita udah ngecek untuk alat uji cepat atau rapid test screening awal penyakit HIV yang gue beli dari toko manjur yang diproduksi oleh pakar biomedika Indonesia itu masih terdaftar, sudah terdaftar dan masih berlaku untuk izin edarnya di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, teman-teman, langsung aja gue bakal bawa kalian ke meja kerja gue. Kita bakalan unpacking, kita lihat kelengkapannya apa aja, dan setelah itu gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara menggunakan alat rapid test uji HIV yang gue beli dari toko manjur yang diproduksi oleh pakar biomedika Indonesia.
Oke, so teman-teman, jadi sekarang gue bakal unpacking. Kita bakal lihat kelengkapannya. Baru setelah itu gue kasih tahu kalian bagaimana cara menggunakan alat uji cepat uji HIV dari pakar Biomedica Indonesia ini. Oke, jadi packagingnya cuma kayak gini doang, seperti yang tadi gue bilang, cuma aluminium foil. Di sini ada keterangan alat uji cepat pakar Biomedica Indonesia uji HIV, nomor produk AUC 05D07, Kemenkes RI, alat kesehatan bla bla bla. Nomor ini tadi udah kita cek juga gitu ya. IVD, in vitro diagnostic. Di sini ada ID atau expired date-nya, yaitu bulan Oktober tahun 2022, jadi masih bisa digunakan sekarang. Ini penyimpanannya antara 4 sampai 30 derajat Celcius. Lalu di sini ada cara pemakaian. Masukkan 1 tetes serum plasma atau masukkan 1 tetes sampel darah ke dalam lubang. Gunting bagian ujung pipet buffer, lalu masukkan 2 tetes larutan buffer dengan segera ke dalam lubang S. Lubang S ya, bener ya. Tunggu selama 15 menit dan baca hasilnya. Pembacaan hasil akhir ini ada di sini. Positif itu garis 2, negatif itu garis 1, tidak valid itu garis 1 yang tidak setengah atau tidak muncul garis sama sekali gitu ya. Oke, kita langsung buka aja, kita lihat kelengkapannya. Di sini ada kesetnya, lalu ini ada silika gel. Oke, di sini kita dapat 2 pipet. Ini yang pertama ada cairan buffernya, lalu ini adalah pipet yang nanti bakalan kita pakai untuk mengambil sampel darah kita. Kita nggak dapat untuk tisu sterilnya. Jadi gue bakalan pakai tisu steril gue sendiri. Gue bikin dulu. Oke teman-teman, jadi ini tisu steril yang udah gue pakein hand sanitizer lah ya. Jadi gue pakai tisu biasa, terus gue kasih hand sanitizer. Misalnya gue gosok-gosok kayak gini. Nah, kemarin ada yang komentar, ada yang nanya, itu lensetnya itu steril apa enggak? Gue bilang untuk yang sebelumnya itu karena dia ada di dalam boxnya, itu gue cukup yakin bahwa itu steril. Tapi pun tidak yakin, masih nggak yakin gitu ya steril apa enggak, kalian bisa memasukkan lensetnya ke dalam cairan alkohol 70% kah atau hand sanitizer. Mungkin bisa kalian diamkan selama 1 menit. Setelah itu baru langsung kalian gunakan gitu ya, supaya kalian yakin bahwa lensetnya itu steril. Oke teman-teman, jadi untuk lenset dan pipetnya udah gue sterilin dengan cara gue sendiri. Kita langsung lanjut aja. Kalian pilih jari yang akan kalian gunakan untuk mengambil sampel. Misalnya gue di jari telunjuk ini gitu ya. Ini kalian bersihin dulu dengan menggunakan tisu steril atau yang kalian buat sendiri. Misalnya pakai hand sanitizer ataupun alkohol 70%. Kayak gini gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, kalian buka lensetnya. Cara buka untuk lenset yang seperti ini itu kalian putar. Nah kayak gitu sampai dia kebuka. Ini tadi udah gue pakein sterilisasi lagi. Kalau misalnya udah, ini kalian caranya gampang. Tinggal kalian pilih aja kalian mau di mana, misalnya kayak gini. Ya, kalau misalnya udah, kalian tinggal dorong aja bagian yang atas kuning ini. Kalian dorong. Oke, gue bisa bilang untuk yang ini, untuk lenset yang ini dia lebih enak karena nggak terlalu berasa ya. Tapi kayaknya gue gagal. Oke, gue gagal. Gue mau pakai lenset yang satu lagi. Oke teman-teman, ini lenset yang baru udah gue buka juga. Jadi ini yang tadi gue pakai, ini yang baru nih. Sama caranya kayak tadi. Jadi setelah kalian dorong, kalian agak dorong terus kalian agak tahan dulu ya. Oke, kalian dorong dulu agak tahan, baru kalian lepas. Langsung kalian dorong darahnya supaya darahnya itu banyak keluarnya. Kayak gini. Kalau misalnya dirasa udah cukup, kalian tarik pakai pipet. Secukupnya aja karena kita cuma butuh 1 tetes. Oke, kalau misalnya udah, kita langsung masuk ke tetesin di sini. Mungkin dikit lagi lah ya. Oke.
Kalau udah, kita penuhin. Sip, kalau misalnya udah, jangan lupa bersihin dulu tangan kalian. Lalu kalian buka untuk cairan buffernya. Masukin 2 tetes ya. Satu, dua. Oke, sudah 2 tetes. Kita tinggal tunggu hasilnya selama 15 menit. Oke, teman-teman, ini belum nyampe 15 menit sih, mungkin baru sekitar 5 menitan. Tapi hasilnya kayaknya udah keluar. Ini kalian bisa lihat sendiri. Hasilnya adalah garis 1. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat di bagian belakang, garis 1 yang ini artinya negatif. Sebetulnya balik lagi ya, untuk rapid test ini nggak bisa langsung dibilang positif atau negatif, tapi lebih pakai apa? Lebih tepatnya itu menggunakan reaktif atau non reaktif. Untuk yang 1 garis ini dia non reaktif, kalau 2 garis dia reaktif. Dan hasil dari tes gua ini non reaktif karena dia cuma 1 garis aja. Gitu ya. Oke, teman-teman, jadi udah selesai. Gue udah ngasih tahu kalian tadi pada saat gue unpacking, udah gue kasih tahu juga apakah produk ini terdaftar di Kemenkes RI gitu ya. Nah, sekarang gue juga sudah ngasih tahu kalian bagaimana cara menggunakan alat ini. Jadi kalian tahu bahwa di toko hijau itu ada yang menjual, yaitu toko manjur. Kalian bisa beli alat tes HIV di situ dan kalian udah tahu bagaimana cara menggunakannya. And now you know more.